Good morning everyone and welcome back to Prospective. Kali ini gue sendirian. Kayak di awal-awal gue bikin Markombur zaman dulu. Kalau lu scroll ke bawah lu lihat video-video YouTube pertama gue itu gue sendirian. Baru balik dari kantor. Belum ganti baju masih pakai kemeja terus ngomong di depan kamera. Sosokan bawa gelas isinya minuman. Gue bikin itu dulu terinspirasi sama siapa ya? Gue lupa dah. Gue dari beberapa hari yang lalu nyari-nyari YouTube-nya, gue cek di kayak di saved video gue gitu, ada nggak ya YouTube-nya dia, masih ada nggak ya orang yang masih bikin konten YouTube nggak dia, tapi nggak ketemu gitu, gue lupa dia itu youtuber luar negeri, bukan YouTuber Indonesia, dan konsepnya itu sederhana aja gitu, dia ngomong sendirian, venting, meracau aja, nggak ada apa namanya, unscripted lah, dan nggak ada tamunya juga, dia ngomongin sesuatu yang menurut gue pada saat itu sebenarnya nggak lagi trending, nggak lagi hype, nggak nyari spotlight aja gitu, dia ngomongin yang dia pengen, yang dia suka, yang kebetulan lagi mampir di kepalanya dia, dan udah gitu. Dan gue lihat subscribernya juga lumayan banyak, di angka ratusan ribu, dan viewer dia per video itu juga lumayan banyak. Nah, inspirasi gue sebenarnya dari situ, bukan dari apa ya, bukan dari orang-orang kayak Markiplier atau si siapa namanya PewDiePie, enggak, karena mereka kan youtuber game ya, youtuber gaming. Ada mungkin satu dua video mereka yang ngomongin tentang commentary atau apalah istilahnya yang kayak reaction video, tapi mereka kan konten utamanya adalah gaming. Kalau Indonesia itu kayak Reza Arab gitu di awal-awal. Nah, jadi gue kepikiran, terinspirasi aja aku bikin video YouTube kayak gitu, konsepnya enak kayaknya. Karena gue sadar network gue itu nggak sebesar orang-orang yang udah lama berkecimpung di media. Gue bukan orang media. Gue pernah setahun setahun lebih jadi penyiar radio, tapi radionya juga radio amatir yang lebih banyak lagunya daripada kontennya. Tapi ya itu, gue pernah. Cuman ya itu kan zaman dulu banget ya. Dan nggak mungkin gue mengandalkan network yang seperti itu gitu. Sementara kerjaan gue sekarang networknya itu ya limited, bukan 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 orang-orang yang media friendly juga. Jadi ya udah, gue bikin konten yang kayak gini aja, konten yang venting-venting gini aja. Nah, ngomongin soal apa ya? Ngomongin soal konten. Gue beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah, beberapa bulan yang lalu, gue pernah diomelin, gue pernah diomelin sama temen kakak senior, gue bilang kakak senior, diomelin sama kakak senior karena gue bilang gini, gue lupa kata-kata pastinya, exact sentence-nya gue lupa apa yang gue bilang pada waktu itu, tapi intinya adalah media sekarang kok ya males banget ya, berita tinggal ngambil dari YouTube, berita tinggal sadur dari media lain, ganti kata-katanya, sudah selesai posting jadi satu artikel, udah gitu satu berita panjang, satu artikel panjang dibagi bisa sampai 5, bisa sampai 10 berita. Gue bilang kayak gitu. Terus dia reply omongannya kurang lebih gini. Kamu ngomongnya jangan begitu ya. Kita itu juga, bukan kita, dia bilang apa ya? Pokoknya dia bilang, kamu jangan kayak gitu ya. Eh, partnerku, gue bilang partner, gue nggak mau bilang itu suaminya dia, nggak mau bilang itu istrinya dia. Gue bilang partnerku juga orang media, dan eh, kerjaannya dia itu bukan menyadur loh. Kerjaannya dia itu meliput. Kerjaannya dia itu bukan ngambil dari YouTube loh. Ya, gue ngomong gitu kan bukan mengeneralisir. Gue ngomong kayak gitu bukan mengeneralisir. Gue ngomong kayak gitu bukan bilang semua media itu begitu. Gue respect sama media-media di daerah yang apa namanya, yang reporternya itu masih niat gitu jalan ke pengadilan, jalan ke kantor polisi, nongkrongin di gedung kejaksaan, nongkrongin di kantor polisi gitu. Jadi kayak nyari-nyari media, nyari-nyari media lagi, nyari-nyari berita. Kadang dari pagi sampai malam gak ada berita yang bagus. Kadang harus apa namanya,
ya mungkin ada bayar orang dalam supaya dapat berita yang eksklusif gitu. Gue respect sama mereka. Dan di kepala gue sampai saat ini, harusnya media itu seperti itu gitu. Mungkin caranya udah berbeda. Mungkin kalau dulu harus nongkrongin di depan kantor polisi, nongkrongin di depan pengadilan. Sekarang lu tinggal nongkrongin handphone di apa namanya, kayak grup WhatsApp atau grup Telegram sesama media atau media dan narasumber yang mungkin lu udah pasang di situ. Karena gue yakin kayak Humas Polri, Humas atau apa namanya kayak kantor sekretariat presiden, humas kementerian, humas lembaga ini dan itu, mereka pasti pasti punya grup WhatsApp atau grup Telegram sama yang namanya wartawan untuk kayak ngasih, gue mau bikin press conference, gue mau bikin ini, gue mau bikin begitu. Jadi reporternya juga niat gitu nyari beritanya, bukannya tinggal nongkrongin di YouTube. Oh ini ada apa namanya, ada podcast baru nih dari Deddy Kobuzer, udah comot aja, disadur dari ini gua ambil satu contoh. Gua ambil satu contoh dari satu berita yang minggu kemarin itu meledak banget. Jadi 2 minggu lalu itu ada 2 berita yang rebutan spotlight. Ada 2 berita yang rebutan spotlight dari 2 spektrum yang berbeda. Satu, Saipul Jamil keluar dari penjara. Yang kedua, Coki Pardede tangkap polisi. Tapi dia nggak masuk penjara kayaknya, dia cuma rehab doang. Ya bagus lah, karena dia itu kan korban. Nanti kita omongin tentang itu. Tapi yang jelas 2 berita itu rebutan spotlight banget. Bahkan berita-berita lain yang sedikit lebih penting jadi apa? Nggak dapat spotlight sama sekali. Gue baca berita ini. Dia, Saipul Jamil, bisa tampil untuk kepentingan edukasi. Ucap Agung sebagaimana dikutip kompas.com dari kanal YouTube Deddy Kobuzer. Lu itu Kompas, anjir. Lu itu Kompas. Media yang udah berdiri puluhan tahun. Gedung lu segede gaban di apa namanya itu sana? Di dekat stasiun itu. Gedung yang bentuknya kayak pena itu dibikin segede gitu untuk mengakomodir ratusan ribuan karyawan Kompas. Lu datang, ini siapa ini editor dan reporternya, lu datang dengan latar belakang mungkin lulus dari fakultas ilmu komunikasi misalnya. Lu ngabisin 4 tahun belajar dari guru-guru, dari dosen-dosen yang gelarnya panjang-panjang. Lu keringetan untuk nyelesain soal-soal kuliah lu. Lu ngabisin duit, ngabisin waktu untuk skripsi dan yang lain-lain sebagaimana yang ditentukan dalam kurikulum Fakultas Ilmu Komunikasi. Lu ngambil berita dari kanal YouTube Deddy Kobuzer. Gue bingung sama lu bener. Ini siapa sih ini? Sebel gue sampai kayak gini-gini. Siapa ini pembawa ininya? Aduh. Ada nggak ya? Biasanya ada sih di atas-atas atau di bawah. Penulis. Aduh, janganlah. Jangan gue bilang lah. Pokoknya lu sadar sendiri lah. Itu kayak, anjir lu buang-buang energi tau nggak? Ya kalau memang, apa namanya, memang kalau memang kualitas berita yang lu ambil, bukan kualitas, kalau memang konten yang lu ambil pada akhirnya adalah comot dari YouTube orang, ya nggak usah masuk kuliah fakultas ilmu komunikasi lah. Ngapain lu capek-capek jadi sarjana S1 kalau tahu ujung-ujungnya ngambil dari YouTube orang. Dan ini bukan cuman sekedar ini, gue masih banyak lihat dari YouTube lain, YouTube-nya, YouTube selebriti inilah, YouTube selebriti itulah. Kalau ngomongin rumah tangga misalnya kayak lifestyle atau apa sih istilahnya, rumah tangga parenting gitu, lu ambil dari YouTube-nya siapa lah yang lagi ngobrol-ngobrol. Gini ya cuy, mereka itu Deddy Kobuzer, dia itu niat loh. Niat maksud gue adalah, Deddy Kobuzer itu siapa yang nggak kenal Deddy Kobuzer? Deddy Kobuzer itu memanfaatkan network-nya dia untuk ngundang orang datang ke rumahnya dia, duduk depan-depanan sama dia. Kayaknya dia nggak pernah datang ke rumah orang, orang yang datang ke rumahnya dia untuk ngobrol. Dia punya power segede gitu untuk ngundang orang, dan bahkan kemarin-kemarin itu dia pernah ngundang Luhut. Itu karena dia udah apa namanya? Ya dia niat, dia ada apa namanya? Ada effort, dan effortnya itu nggak kecil-kecilan untuk bikin kayak gitu.
Lu dengan gampangnya comot dari YouTube-nya dia gitu. Ya lu wawancarai lah. Ya apa susahnya sih misalnya kayak ini siapa sih ini ketua KPI pusat, ketua KPI pusat Agung Supriyo. Ya lu panggil lah, wawancarai lah via email kayak, via Zoom kayak, via WhatsApp kayak. Kenapa lo harus ngambil dari YouTube Deddy Kobuzer gitu maksud gua. Terus orang-orang kayak gini, saking banyaknya orang-orang kayak gini yang gue lihat, gue venting dong, gue rambling dong bilang kayak gitu di story-nya gue kan. Tiba-tiba ada orang yang marah. Ya, maaf, gue udah minta maaf, gue udah minta maaf pada saat itu, gue minta maaf lagi pada saat sekarang. Gue minta maaf sama apa namanya, sama aduh apa lagi namanya, sama reporter, sama eh, para pencari berita yang niat banget kerjanya. Gue minta maaf sama kalian dan gue respect sama kalian. Gue minta maaf kalau orang-orang macam kayak gini itu kayak menurunkan, membuat seolah-olah effort kalian tuh nggak ada. Istilahnya kayak apa sih? Gue nggak tahu bahasanya. Tapi karena orang kayak gini, karena orang-orang yang macam kayak gini yang ngambil dari YouTube itu, effort kalian yang harus nungguin berita dan meliputnya itu serius, itu jadi hambar gitu. Itu jadi seolah-olah kalian itu adalah anomali yang tidak seharusnya seperti itu. Padahal para peliput berita yang beneran tadi seharusnya meliputnya seperti itu. Seharusnya meliputnya seperti itu. Tiba-tiba datang yang model begini tadi, tapi karena ini jadi lebih banyak, orang mikir ini yang benar gitu. Apa sih? Gue pernah dengar sesu, apa sih? Kesalahan yang dibiasakan lama-lama jadi benar, gitu nggak sih? Ya pokoknya gitulah. Karena kita udah terbiasa dengan para peliput berita yang menyadur dari YouTube. Once kita ketemu dengan para peliput berita yang beneran effort, ya kita merasa ngapain sih kayak gitu sih? Ya udah sih kayak gini aja, ngikutin kayak gini aja, capek banget lu ngikutin berita ke sana kemari. Ya gimana gitu, gue nggak respect sama yang gede gini, gue nggak respect. Bodoh amat lu bilang gue harus berpikir menyampaikan kata-kata. Ini gue unscripted loh ya, ini gue unscripted, gue nggak nulis di mana-mana, gue keluar gitu aja omongannya. Gue keluar at this moment, saat gue ngerekam di situ omongan gue keluar. Apa susahnya sih bikin kata-kata? Kalau toh ujung-ujungnya lu akan sadur dari YouTube orang. Tapi kalau untuk orang-orang yang niat bikin berita itu benar-benar bagus beritanya, gue respect sama kalian. Karena jujur, gue juga dulu pernah kepikiran untuk jadi reporter. Karena ya gue keren aja gitu ngelihat para reporter itu kan pakai rompi dulu ya waktu gue masih SD SMP gitu, pakai rompi terus ke sana kemari dan dengan gampang nunjukin pers, pers, pers. Waduh, pers itu kayak sipil, anggota dewan, polisi, tentara, pers. Sipil, gimana ya? Ya itulah sipil, anggota dewan, polisi, tentara, pers, presiden. Kartu pers itu cuman nggak bisa masuk ke istana presiden doang, ke tempat yang lain nggak bisa. Jadi luar biasa, gue respect sama kalian yang niat nyari beritanya. Hah, baru satu yang gue omongin, tapi udah capek kok. Ya begitulah. Ini ada berita lucu nih. Ada, bukan berita lucu sih, berita penting. Apa ya? Apakah ada spesies tak berguna? Ada berapa? Ada 7. Yang pertama, panda. Bagi para pecinta panda, binatang lucu ini bukan spesies yang paling banyak berkontribusi untuk ekosistem kita. Mereka jarang berinteraksi dengan spesies lain dan sulit untuk berkembang biak. Tapi mereka membantu menyebarkan bibit bambu. Iya, itu berguna dong, Pak. Masa nggak berguna? Koala, binatang ikon Australia ini habiskan 80% hidupnya untuk tidur dan sisanya untuk makan dan daun eukaliptus. Seperti panda raksasa, mereka tidak makan makhluk lain. Bla. Koala tidak menyebarkan bibit daun eukaliptus. Walaupun begitu, mereka tetap spesies yang imut. Iyalah, lu tahu kan boneka koala gitu. Padahal kalau lu search di internet, lihat angry koala, serem lu. Ya gimana, mereka kan satu spesies sama beruang ya. Kalau beruang kan giginya tajam-tajam, nggak peduli mereka itu makan daun atau apa kan giginya tajam-tajam. Spesies yang ketiga, lalat. Siapa yang suka lalat? Nggak ada lah. Dengungan mereka dan kemampuan mereka untuk bawa penyakit menjadi alasan untuk menjauhi mereka.
tapi mereka juga bisa berguna. Ini kagak jelas deh. Apakah ada spesies tak berguna masuk lalat, tapi mereka juga berguna? Aduh. Jadi makanan untuk laba-laba lebih dari 110.000 spesies lalat bisa membantu menyerbuki tanaman berbunga. Emang iya? Bukannya lalat tai doang makanannya? Nyamuk. Seringkali kita menjadi sasaran nyamuk. Ya ini fungsinya jadi makanan katak lah. Tawon. Aduh, ini tawon gue sebel nih. Kalau lebah oke lah. Kalau tawon ini kan sarangnya keras-keras gitu, nggak ada menghasilkan apa. Kutu, oke. Hobi mengisap darah. Keuntungan mereka apa? Peran mereka mungkin tidak terdengar elegan, tapi mereka berguna untuk ekosistem kita. Apa? Nggak ada. Spesies terakhir yang tidak berguna. Manusia. Spesies spesies primata yang kita anggap menyebalkan ternyata masih memiliki peran untuk ekosistem kita. Tetapi jangan lupa dengan spesies satu ini, yaitu manusia. Ada satu hal yang unggul, ada satu hal yang unggul dilakukan manusia dibandingkan spesies lain, menghancurkan alam. Goblok nih bikin berita nih, tapi ya sih. Hmm. Kita memang spesies tidak berguna. Kerjanya ngerusak-rusak doang. Nah, lu mau nggak jadi spesies yang tidak berguna? Jangan ya. Kalau punya ilmu tuh dipakai. Jangan punya ilmu fakultas ilmu komunikasi tapi malah ngambil dari YouTube. Apa begitu? Hmm, ya udahlah. Segitu aja kali ini. Besok-besok dilanjut lagi. Gue udah dengan satu video ini kayaknya gue udah bikin banyak orang marah. Ya bodo amat. Gue menyampaikan yang benar kok. Sebelum gue akhiri, gue mau ngomong sesuatu gini, apa ya? Kadang kan lu sering kan eh, kadang atau sering suka-suka gue aja deh. Lu mungkin eh, sering mendengar kata-kata ini. Ada orang ngomong, in my opinion, ini opini gue ya, ini pendapat gue ya. Ya, secara implisit apapun yang keluar dari mulut lu itu pendapat lu tanpa lu bilang. Lu nggak perlu bilang ini pendapat gue doang ya. Ini apa namanya? Ini opini gue doang ya. Ya enggak lah. Semua yang keluar dari mulut lu itu, mau itu benar, mau itu salah, itu opini lu. Itu nggak apa namanya? Ya, itu bukan fakta. Apapun yang keluar dari mulut lu itu bukan fakta. Karena fakta itu ya masih eh, relatif kan. Yang lu bilang benar belum tentu orang lain menganggap itu benar. Yang lu bilang salah belum tentu orang lain menganggap itu salah. Jadi apapun yang keluar dari mulut lu itu ya itu opini lu gitu. Kayak kalau lu pernah nonton film apa namanya? eh itu dia dia minum minuman favorit gue tapi gue lupa nama filmnya. The Big Lebowski. The Big Lebowski. Si The Dude dia pernah bilang, "Yeah, man, but that's only your opinion." Jadi apapun yang keluar dari mulut lu itu adalah opini lu sendiri tanpa lu harus secara eksplisit bilang ini opini gue ya, ini pendapat gue doang ya. Oke lah kalau begitu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di prospektif episode berikutnya. Gue Ricky Pramana. Cabut.